Bagaimana pendapat Ustaz tentang sikap pemuda-pemudi Islam melakukan demo sebagaimana menolak kebijakan pemerintah? Haram demi Allah. Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Apakah kemudian kondisi gets any better? Lebih baik atau worse? Atau lebih buruk? Demonstrasi ini haram demi Allah. Nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Dan lihat demo dari zaman ke zaman. Berapa ribu kali? Dengerin. Berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya gak? Oke, kondisi Palestina mendingan? Berapa ribu kali demonstrasi anti korupsi di negeri kita? Iya gak? Iya gak? Mendingan gak korupsi sekarang? Jangan, demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam syariat Islam, haram. Bagaimana pendapat Anda tentang yang demo-demo anti BBM? Ini bahlul. Dari dulu kapan demonstrasi menentang BBM terus BBM jadi turun? Kapan? Kagak pernah. Ini lagi caper aja nih anak muda nih. Cari perhatian, pengen disorot pakai TV, pengen ketahuan, aneh ketembak nih sama polisi, aneh bocor nih digetok sama polisi. Itu yang dicari, pengen ngetop, pengen cari sensasi. Makanya di Islam sebenarnya nih syariat Islam yang kayak begini nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar? Bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau? Bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Tumpahin yang sampah nih, bikin ngobok-ngobok aja. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok. Bugot. Lumayan mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Tumpahin yang sampah nih, bikin ngobok-ngobok aja. Sesama muslim tanpa alasan yang dibenarkan kita saling mengkafirkan, itu bentuk keradikalan, saudara. Nggak boleh. Kenapa? Hari ini kita kafirkan saudara kita, besok kita halalkan darah saudara kita, lusa kita bunuh saudara kita sendiri, saudara. Ini paham semacam ini berbahaya. Hati-hati, saudara. Awalnya ngafirin, besok ngehalalin darah saudara kita, lusa ngebunuh. Ini paham berbahaya, tidak boleh dibiarkan. Saudara, jaga diri kita, jaga anak-anak kita, saudara. Tidak boleh paham-paham semacam itu dibiarkan berkembang, saudara. Itu namanya paham radikal. Hati-hati, saudara. Ini persoalan takfir bainal muslimin, amrun azim wa khatir. Allah sudah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 94. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Jangan sekali-kali, kata Allah, hai orang yang beriman, kau katakan kepada orang yang memberikan salam kepadamu. Artinya sudah menunjukkan identitas Islam, sudah menunjukkan syiar Islam. Enggak boleh kita katakan kepada dia, lasta mu'minan, kamu bukan orang mukmin, kamu bukan orang Islam, kamu kafir, kamu musyrik. Haram. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah. Kecuali kufrun bawah, kecuali kufrun sharih, kecuali kekafiran yang nyata. Seperti apa kekafiran yang nyata, saudara? Meyakini Allah beranak, atau Allah diperanakan, atau meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi saudara, kalau dalam persoalan-persoalan furu', baik itu furu'ul akidah, apalagi furu'ul syariah, saudara, Ahlus Sunnah punya prinsip, tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan sesama muslim. Maka itu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, bagaimana beliau berpesan kepada para muridnya sebelum wafatnya. Beliau katakan dengan tegas, ishhadu alayya
anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Persaksikanlah olehmu, hei para muridku, hei para pengikutku. Ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imamnya mazhab akidah Asy'ariyah. Beliau katakan, persaksikanlah atas diriku, sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang muslim pun daripada ahlul kiblat, saudara. Subhanallah. Nah lalu bagaimana ini muncul kelompok-kelompok yang gampang betul ngafir-ngafirin orang? Saudara, ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Indonesia, nggak usah khawatir. Madhab-madhab yang lain bisa hidup dengan tenang. Jangankan madhab yang lain, orang kafir pun hidup tenang, saudara. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, nggak ada diajarkan untuk mengganggu orang lain. Kalau Ahlus Sunnah tetap menjadi mayoritas di Republik ini, saudara, nggak ada Ahlus Sunnah yang mengganggu Syiah, yang mengganggu Wahabi. Syiah dari dulu udah ada di negeri kita. Wahabi dari dulu udah ada di negeri kita. Enggak, Ahlus Sunnah nggak ganggu. Selama mereka tidak mengganggu Ahlus Sunnah, ya ikhwan. Tapi hati-hati. Kalau besok bukan Ahlus Sunnah yang menjadi mayoritas di Republik ini, saudara. Kalau besok bukan Ahlus Sunnah yang menguasai negeri ini, saudara, tidak ada yang bisa menjamin mazhab lain bisa hidup dengan tenang, termasuk Ahlus Sunnah sekalipun, saudara. Lihat apa yang terjadi di Syria. Bagaimana kelompok-kelompok ekstrem Syiah dan kelompok-kelompok ekstrem Wahabi bertempur, saling bunuh, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi korbannya, saudara. Almarhum wal maghfurullah Syahid Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, saudara. Siapa beliau? Ulama Asy'ari, ulama Syafi'i, umur sudah 85 tahun, saudara. Begitu melihat bangsanya, rakyatnya, anak negerinya bertempur, sedih, dia nangis, dia nasihati pemerintah, jangan bunuh rakyat. Dia nasihati rakyat, jangan berontak kepada pemerintah. Kedua belah pihak dinasihati, saudara. Diminta duduk bermusyawarah. Sebagaimana adat istiadat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu menjunjung tinggi musyawarah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Menjadi korban fitnah. Yang kelompok Syiah menuduh dia anti Syiah. Yang kelompok Wahabi menuduh dia bela Syiah, saudara. Akhirnya dibom majelisnya, dibunuh saat sedang mengajar tafsir Al-Quran. Biadab. Coba lihat, saudara. Makanya tadi saya katakan, kalau besok bukan Ahlus Sunnah lagi yang jadi mayoritas di negeri ini, siapa yang jamin? Siapa yang jamin Anda tidak ditindas, saudara? Sekarang aja belum berkuasa udah berani mengkafir-kafirkan kita. Sekarang belum berkuasa udah berani bicara di TV, di atas mimbar. Kita disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Belum berkuasa saja sudah seenaknya menghina-hina kita. Apalagi berkuasa, saudara. Nah, saya bicara begini, bukan saya memprovokasi Anda untuk memerangi Syiah atau memerangi Wahabi, bukan. Tapi saya memotivasi Anda untuk memperkuat diri, untuk merapatkan barisan, untuk menguatkan benteng kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Kalau benteng kita kuat, barisan kita kuat, mau Syiah, mau Wahabi, saudara, mau kelompok-kelompok lain, nggak bisa untuk memporak-porandakan persatuan kita. Tapi kalau besok mereka yang menjadi mayoritas, hati-hati. Lihat yang terjadi di Syria. Lihat yang terjadi di Irak, saudara. Lihat yang terjadi di Yaman saat ini, saudara. Yang jadi korban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'had Ahlus Sunnah dibom. Rubat-rubat Ahlus Sunnah dibom. Saat ini 4.000 pelajar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini sedang tekun belajar di Yaman. Madhab Syafi'i yang mereka pelajari, Asy'ari yang mereka pelajari. Begitu Yaman diobok-obok, diporak-poranda, bubar, pulang semua ke negerinya, saudara. Siapa yang terlibat? Yang terlibat Syiah yang ekstrim, Wahabi yang ekstrim, saudara. Ini ekstremitas, saudara, berbahaya. Mau di kalangan Syiah ke, mau di kalangan Wahabi ke, kalau sudah ekstrim, sangat-sangat membahayakan persatuan Islam.
Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Nah, makanya kadang-kadang saya suka sedih kalau FPI lagi turun, lagi demo soal-soal begini, nanti ada yang komentar, apa sih FPI demo-demo, nggak nyunah tuh. Apa sih demo-demo, nggak ada manfaatnya tuh, mubazir. Apa sih demo-demo, cuman bikin macet jalanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kalau umat tidak turun, umat tidak tunjukkan kekuatan untuk memberikan tekanan kepada presiden, presiden nggak pernah tahu seberapa besar kekuatan kita, saudara. Saya berikan contoh, saudara. Di awal tahun 2015 yang lalu, saudara, itu kelompok-kelompok liberal rame-rame melakukan tekanan kepada Presiden Jokowi untuk minta maaf kepada PKI. Resmi, saudara. Mereka tulis surat, Komnas HAM datang ke istana, saudara. Kelompok-kelompok PKI, anak keturunan mereka rame-rame diterima di istana. Mereka minta, negara minta maaf kepada PKI, saudara. Jadi menurut mereka PKI itu cuma korban, saudara. PKI tidak salah, ditekan habis-habisan, saudara. Sampai akhirnya di sekitar bulan Mei, bulan Juni, saudara, yaitu Kiai Haji Salahuddin Wahid Gus Solah dari Tebu Ireng, saudara, memberikan pernyataan resmi di media. Beliau katakan jika presiden minta maaf kepada PKI secara resmi atas nama negara, maka presiden telah melukai warga NU se-Indonesia. Nggak sampai di situ, sampai Kiai Haji Hasyim Muzadi, saudara, anggota Watim Pres, Dewan Pertimbangan Presiden RI, saudara, ikut memberikan pernyataan. Beliau ini penasehat presiden, langsung bicara kepada presiden, kalau Bapak minta maaf kepada PKI, bukan NU saja yang disakiti, semua umat Islam yang dulu pernah melawan PKI, semua akan kecewa terhadap putusan Bapak. Nggak main-main, saudara. Sampai-sampai, saudara, sampai-sampai Haji Hasyim Muzadi datang ke kantor pusat FPI, saudara. Kami pengurus FPI dikumpulkan, diajak dialog, diajak diskusi, beliau curhat. Ini sikap apa yang mesti kita ambil? Ini nggak boleh dibiarkan. Kalau negara sampai minta maaf kepada PKI, ya bisa bubar-bubaran ini negeri, saudara. Makanya waktu saya ditanya sama wartawan, Habib Rizik, bagaimana? Ini kalau presiden minta maaf sama PKI, saya jawab, tanggung minta maaf sama PKI, sekalian aja minta maaf sama Belanda. Sekalian aja presiden suruh minta maaf sama Belanda. Belanda, maaf ya, dulu kita ngelawan. Belanda, maaf, di Surabaya itu ada jenderal Inggris kita culik, kita bunuh. Maaf, maaf. Minta maaf sekalian sama Belanda, saudara. Jadi kenapa saya katakan begitu? Belanda ini penjahat, penjahat kemanusiaan, penjahat perang. Bukan tempatnya kita minta maaf kepada mereka. PKI itu penjahat. Berapa banyak kiai-kiai NU yang dibunuh? Pesantren NU yang dibakar, saudara. Santri-santri NU yang dibantai. Bahkan 60 lebih anggota Ansor, saudara, ditipu oleh PKI di Banyuwangi, diundang ke kampung mereka, sampai di sana, saudara, mereka diracuni, dibunuh, dan mayatnya dibuang ke lubang buaya di desa Cemetuk, Banyuwangi, saudara. Nggak sampai di situ, saudara, ada sumur dibuat oleh PKI, mayat-mayat kiai, mayat pejabat, mayat polisi, mayat lurah, mayat camat, mayat kiai pimpinan pondok pesantren, mereka bunuh, mereka sembelih, mereka masukkan ke sumur-sumur tersebut. 7 sumur tersebut ada di Delang, saudara. Luar biasa biadabnya mereka. Bahkan, saudara, itu ada pabrik gula Gorang Gareng, saudara. Bagaimana kiai-kiai, santri-santri NU dikumpulkan ke pabrik tersebut, saudara. Begitu sampai di pabrik tersebut, satu persatu disembelih dalam pabrik. Saking banyak yang disembelih, itu banjir darah sampai lewat mata kaki, saudara. Lo presiden mesti lihat dong, yang biadab itu siapa. Kalau kemudian Banser marah, saudara, pemuda NU marah, mereka turun di mana-mana, bela ulama, bela kiai, bela pesantren. Saya tanya, wajar tidak? Nah, kemudian terjadi bentrok antara PKI dengan NU di mana-mana, saudara, dan ormas-ormas Islam semua ikut
Masuminya, Muhammadiyahnya, saudara, Persisnya, dengan mengabaikan perbedaan yang ada di antara mereka, saudara. NU perang lawan PKI, semua ikut perang lawan PKI, sudah. Nah, kalau presiden minta maaf sama PKI, berarti PKI nggak salah. Nanti kalau PKI nggak salah, berarti yang salah NU, berarti yang salah Ansor, berarti yang salah Ansor, berarti yang salah tentara, berarti yang salah kiai. Kurang ajar, saudara. Nggak sampai di situ. Anda tahu pimpinan pondok-pondok pesantren NU saat ini, saudara, yang sepuh-sepuh nih. Ada Kiai Haji Nawawi di Sidogiri, saudara. Kemudian ada Gus Solah di Tebu Ireng, saudara. Kemudian ada keluarga Ki Idris di Lirboyo, saudara, dan seterusnya. Tanya mereka, saudara, dulu tahun 65 mereka di mana? Dulu tahun 65 mereka pemimpin-pemimpin Ansor, saudara. Mereka orang-orang muda, pemimpin Bansar. Mereka turun perang lawan PKI, saudara. Tanya Kiai Haji Hasyim Muzadi, pimpinan pondok pesantren Al-Hikam, yang juga mantan ketua umum PBNU. Tanya tahun 65 di mana? Beliau cerita kepada kita, saudara. 65 bagaimana semangatnya sebagai pemuda NU, bela ulama, bela kiai, turun perang lawan PKI, saudara. Dahsyat, luar biasa. Nah, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah, berarti kiai-kiai kita salah. Hati-hati, saudara. PKI sudah mengajukan tuntutan ke pengadilan hak asasi manusia. Kalau sampai kita akui PKI tidak salah, maka berarti kiai-kiai NU, saudara, begitu juga tokoh-tokoh Muhammadiyah, Masumi dan lain sebagainya yang dulu ikut perang melawan NU, mereka semua penjahat perang, mereka semua penjahat kemanusiaan. Mereka besok akan diseret ke pengadilan hak asasi manusia. Kurang ajar. Kiai yang tadinya pahlawan dijadikan pecundang, kiai yang pejuang, saudara, mau dijadikan bajingan, penjahat perang oleh mereka. Ini nggak boleh terjadi, saudara. Nah, jadi tekanan itu besar. Nah, kemudian Kiai Hasyim Muzadi kasih informasi. Saya tanya, Kiai, ini tekanan betul ini? Presiden meminta maaf kepada PKI? Nah, beliau katakan, ya memang tekanannya begitu, Habib. Dan saya udah bicara dengan presiden, dan presiden nggak bersikap, ngambang. Jadi kita khawatir presiden akan minta maaf ini sekitar tanggal 16 atau 17 Agustus saat pidato kenegaraan di depan anggota DPR, saudara. Sudah disiapkan. Nah, kemudian kita selidiki, saudara. Kita selidiki lewat orang-orang yang dekat dengan istana, yang dekat dengan pejabat-pejabat tinggi. Kita mau tahu itu berita. Dan akhirnya kita kumpulkan semua informasi. Betul, presiden berencana minta maaf kepada PKI, sudah. Makanya jangan kaget kalau kemudian, saudara, pada pertemuan dengan Ki Hasyim minta FPI jangan diam dong. FPI harus bersikap, FPI harus berbuat dong. Oh baik, kita kumpulkan dulu datanya. Setelah datanya lengkap, saudara, kami kumpulkan ormas-ormas Islam se-Jakarta. Lebih dari 80 ormas Islam, kita gelar musyawarah, dan akhirnya kita sepakat menggelar parade tauhid, saudara. Ya ini macam-macam, ada orang Muhammadiyah, ada orang NU yang ikut, saudara. Semua udah macam-macam mazhab ikut. Kita bikin parade tauhid. Kita gelar long march dari Senayan sampai ke istana, saudara. Ratusan ribu umat Islam pakaian serba putih ikut semua. Kita teriakkan satu kalimat, bahwa Jokowi tidak boleh minta maaf kepada PKI. Jika presiden minta maaf kepada PKI, kami akan gerakan umat Islam, akan kami ajak dari Sabang sampai Merauke, bergerak di setiap daerah, tuntut Jokowi untuk turun dari jabatan presiden. Takbir. Oh, hari itu luar biasa, saudara. Pengawanan, ribuan polisi diturunkan, ribuan tentara diturunkan, saudara. Seharian itu Jakarta, saudara, enggak, Jalan Tamrin Sudirman enggak ada yang bisa lewat, manusia semua. Tapi alhamdulillah, setelah turun itu, saudara, besok Jokowi dalam pidatonya sama sekali tidak minta maaf kepada PKI. Lalu setelah itu seminggu kemudian kami diundang oleh Menko Polhukam, yaitu Luhut Panjaitan, saudara. Luhut menanyakan, Habib, apa betul kemarin itu waktu turun ada ancaman mau menurunkan presiden? Kita, oh betul, betul, memang kita mau turunkan presiden kalau presiden minta maaf kepada PKI.
Kalau nggak minta maaf, kita bukan orang politik, kita bukan orang partai. Bukan. Silakan presiden mimpin Indonesia. Enggak, kita nggak bakal ganggu. Tapi kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, ini implikasi hukum, sosial, ekonomi, politik sangat berat. Dan saya balik bertanya, Pak Luhut ini jenderal, Pak Luhut ini prajurit, Pak Luhut ini TNI yang dulu ikut perang lawan PKI. Sekarang saya mau tanya, Anda secara pribadi apa setuju presiden minta maaf kepada PKI? Kita tanya, apa Anda setuju? Dia jawab, oh enggak, tentu Habib. Saya prajurit, saya tentara. Sampai dia tunjuk pengawalnya di situ. Kalau saya minta maaf kepada PKI, ini pengawal saya Kopassus, dia bakal tembak kepala saya. Nah, Anda tahu sendiri betapa beratnya implikasi hukum minta maaf kepada PKI. Kita tolak. Nah, akhirnya di situ Pak Luhut mengaku, saudara, seadanya dia katakan, ya memang sebelum itu banyak sekali surat yang masuk, delegasi yang datang, tekanan dari dalam maupun luar negeri yang meminta presiden minta maaf kepada PKI. Nah, sampai hari ini presiden belum minta maaf kepada PKI, tapi tetap kita mesti waspada, saudara. Nah, kenapa ini saya cerita dari LGBT kok lari ke PKI? Saya cuma ingin tunjukkan, ternyata demo manfaat, saudara. Ternyata demo manfaat. Dia dari istana dia bisa lihat yang turun ratusan ribu orang. Dari istana dia bisa dengar toaknya, saudara, mengancam presiden. Kalau PKI bisa nekan presiden, kenapa kita tidak bisa nekan presiden? Kalau PKI bisa ngancam nurunin presiden, kenapa kita nggak bisa ngancam nurunin presiden? Kalau PKI bisa ngotot terhadap presiden, kenapa kita nggak bisa ngotot terhadap presiden? Kalau PKI bisa nakut-nakuti presiden, kenapa kita tidak bisa nakut-nakuti presiden, saudara? Jadi yang saya minta kepada ikhwan, kalau Anda tidak setuju demo, nggak apa-apa, kita bagi-bagi tugas. Tapi jangan Anda kerja saudara Anda yang demo. Jangan, kita bagi-bagi tugas, berjuang, saudara. Kalau kita tidak melakukan tekanan, presiden minta maaf kepada PKI, kiamat buat kita semua, saudara. Nah, termasuk soal LGBT. Kami sedang siapkan ke depan, saudara. Karena sekarang ini dari liberal sudah mengusulkan ke DPR supaya perkawinan sejenis dibolehkan, sudah. Kalau kita diam, ini berbahaya. Kita juga sudah masukkan juga usulan agar dibuat undang-undang larangan LGBT, saudara. Nah, ini sekarang kita sedang bertempur, saudara. Dan ini nggak boleh tidak. Kalau satu saat umat Islam harus turun ke jalan, turun di kota masing-masing, saudara. Yang di Malang turun, yang di Surabaya turun, yang di Jakarta turun, saudara. Kalau harus turun, tolak LGBT di Indonesia, saudara. Nggak boleh LGBT diresmikan di Indonesia, tidak. Nah, begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Jadi kalau kami sedang berjuang agar pemerintah membuat undang-undang larangan LGBT di Indonesia, setuju tidak? Dukung tidak? Kalau suatu saat nanti Anda semua diminta dengan ikhlas turun ke jalan, siap tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Soal LGBT saat ini kita belum perlu turun, belum, saudara. Tapi turun-turun kecil, bubarin konferensi gay, bubarin festival film gay, itu sudah kami lakukan, saudara. Jadi mereka bikin festival film LGBT, mereka sewa satu bioskop, mereka kumpulkan anak-anak muda, saudara, disetelkan film lesbi dan film gay. Ini kita bubarkan di mana-mana kota. Saya minta kalau di Malang Anda dengar ada pertemuan LGBT, bubarkan. Nah, tunjukkan penolakan kita terhadap kemunkaran, insya. Tapi kalau nanti tekanan mereka semakin kuat kepada presiden, maka tekanan kita juga mesti lebih kuat, saudara. Kalau mereka terus-menerus tekan presiden kita nggak boleh diam. Dorong kita punya presiden, bantu untuk memompak keberanian presiden agar presiden berani untuk menentang kemauan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tekanan UNDP, tekanan lobi Yahudi. Presiden kalau didukung oleh umat Islam, didukung habaib, didukung kiai, didukung pesantren, didukung NU, didukung Muhammadiyah, saudara, insya Allah presiden akan punya semangat kuat untuk melawan segala tekanan, saudara, insya